Legal itu adalah sesuatu yang seringkali dilupakan, tidak pernah diurus dari awal, tapi pada saat itu mulai meledak masalahnya, itu bisa menghancurkan brandnya. Konsep merek di Indonesia itu namanya memang first to file kan, kalau mungkin juga lo tahu. First to file adalah siapapun yang submit first tanpa pembuktian bahwa beneran dia yang mengidekan, itu akan nanti terregister. Jangan nyari api lah dengan orang yang punya resource, makanya gue bilang, karena mereka mampu ngelakuin itu gitu. This is the Buzzline, where branding, marketing, advertising, and selling come alive without scripts, no bullshit. Built on Buzzle's first-hand experience as a strategic partner, each conversation draws a single line where every story holds meaning, and that meaning shapes a game-changing brand. Are you ready to buzz? Rolling guys! Action! Yohanes Partogi Napitupulu. Halo, selamat siang. Togi ini adalah temen gue dari SMP SMA. Sebagai orang yang siap mengirimkan somasi kapan aja ya Tok ya, kepada orang-orang yang bermasalah. Tuh, Lu jangan tegang-tegang banget sama Tok. Santai aja Tok. pertama kali kayak gini. Biasanya di balik komputer aja gue. Oke, mungkin sebelum kita mulai Tok, gue pengen cerita dulu latar belakangnya kenapa bisa ngundang lu di podcast yang ngomonginnya branding, marketing, dan advertising ini Tok. Karena sejauh gue membangun brand selama ini dan banyak membantu brand-brand partnernya Buzzle dalam membangun brandnya, legal itu adalah sesuatu yang seringkali dilupakan, Benar. tidak pernah diurus dari awal. Tapi pada saat itu mulai meledak masalahnya, itu bisa menghancurkan brandnya Tok. Oke. Dan gue jadi pengen ngobrol sama lu untuk ngupas soal itu, karena gimana caranya kita bisa bikin mitigasi yang bagus supaya masing-masing brand ini bisa melek secara legal dari awal mereka membangun brand. Oke. Supaya jangan sampai kena masalah di tengah atau bahkan brand udah besar tiba-tiba meledak. Nah, gue bakal mulai dari situ. Oh, iya. Mungkin tapi sebelumnya gue pengen tahu dulu gimana ceritanya lu bisa tertarik dengan dunia legal Tok. Jadi benar, kita kan bareng waktu itu, kita kelas 10 bareng kan. Dari situlah mulai pertemanan ini terjalin. Nah, gua masuk, sebenarnya tuh awalnya gua kan masuk IPA kan. Gua masuk IPA awalnya dengan ekspektasi either ya biasalah dokter atau teknik gitu, standar. Kenapa akhirnya pivot menjadi hukum itu karena kayak setelah gua melihat skill gua, gue nggak bisa. Boleh ngomong ini nggak sih? Boleh, santai. boleh. Di sini podcastnya Enggak kayak nanti pip gitu. Nggak ada. Pokoknya bahkan nggak ada skrip pertanyaan. Semuanya spontan. Oh bener lagi. Iya. Nah jadi kalau dari sisi kelas 11, kelas 12, wah gue nggak bisa nih kayak keep up dengan fisika, matematika dan segala macam yang benar-benar exact hitungan gitu. Kayak bukan my field gitu kan. Akhirnya gue ngobrol sama, kebetulan bokap juga hukum gitu kan. Bokap sarjana hukum, terus gue juga ini agak shallow sih ketika ditanya. Sebenarnya kan ketika orang bilang, lu hukum aja, lu suka ngomong. Nah, kan semua orang juga suka ngomong ya. Tapi yang setelah gue deep dive lagi ke diri gue, kayaknya memang rumpun sosial ini menarik buat gue gitu. Apa tuh rumpun sosial? Ya maksudnya kayak IPS lah, IPS. Oh, ya kan IPS, rumpun sosial kan IPS kan kayak sosiologi, kayak gue pengen belajarnya lihatnya hubungan orang per orang gitu. Nah, kenapa misalnya hukum bukan yang lain, bukan kayak misalnya FISIP atau yang lain? Karena gue merasa waktu itu kayak, di dunia hukum ini tuh possibility-nya banyak gitu untuk opportunity kerja dan segala macam ya. Kayak tadi lu bilang, bisa mulai dari lu legal in-house, kerja di tempat lu, kerja di lawyer, atau bahkan misalnya lu tuh kerja di company-company lain kayak bank segala macam. Karena semua industri kan butuh hukum kan. Sama aja semua industri butuh finance, butuh HR, semua butuh hukum gitu. Akhirnya gue masuk hukum dan awalnya tuh juga gue masuk sebenarnya maunya ke pidana. Pidana tuh jadi yang urusan-urusan dengan hukum publik. Maksudnya gimana? Mungkin lebih simpelnya lah, hukum itu ada dua tipe kan. Yang privat, hubungan orang ke orang, sama yang publik, hubungan sebenarnya pertanggungjawabannya ke publik, ke negara gitu. Contohnya apa? Pidana. Berarti kayak misalnya lawyer-lawyer yang ngurusin misalnya korupsi,
misalnya juga tindak pidana misalnya apa narkotika gitu. Itu menarik lah dulu waktu kuliah. Tapi setelah makin kesini, abis itu gue dapat opportunity-nya waktu kerjaan pertama kali malah law firm-nya corporate. Jadi malah hubungan privat gitu. Paling simpel misalnya kembali lagi ngomong Basel mau engage kontrak gitu. Ya itu kan berarti kan private kan, business to business, entity to entity gitu. Akhirnya abis itu makin disitu makin kayak oh ya, dan kayaknya menurut gue lebih cocok dengan keteraturan itu. Karena kan kalau misalnya di Indonesia ya, kalau lu lihat kayak misalnya mungkin sidang dan segala macam itu uncertainty-nya banyak. Kadang-kadang misalnya ada sidangnya telat, habis itu ditunda, dan kita harus nunggu lama dan kayak gitu. Jadi menurut gue nggak cocok lah dengan gue sekarang. Terus banyak kungfu-kungfunya. Ya gitulah, you know lah, kayak untuk di Indonesia memang pengadilannya itu kan kita bukan artinya juga hitam, tapi ya abu-abu gitu kan. Abu-abu. Kayak gimana cara kita bisa navigating that, itu menurut gue butuh skill sendiri sih. Jadi lu jadi lawyer itu tuh di legal ini tuh bukan karena terinspirasi sama Hotman Paris deh. Pengen ujungnya ya. Yang baik-baiknya. Yang baik-baiknya. Bukannya dunia malamnya. Jangan dong. Udah ngantuk sekarang gue malam. Oke, gue mau mulai masuk ke bagian legal buat brand itu. Nah, jadi di Basel itu, seingat gue tuh udah menangani 3 kasus brand, di mana brandnya ini bermasalah karena terkena masalah hukum. Oke. Dan salah satu masalah hukum yang paling lumrah terjadi itu adalah masalah merek. Oke. Jadi sebenarnya masalah simple. Ada orang lain yang telah mendaftarkan mereknya lebih dulu, atau mungkin ada orang lain yang merasa mereknya ini terlalu mirip sehingga brandnya ini kena somasi lah. Kena somasi dan akhirnya harus mengubah brandnya. Dan bagiannya Basel waktu itu adalah kita membantu di rebrandingnya. Jadi bikinin brand barunya, ngubah brandnya, bener-bener ubah nama, ubah logo. 180 derajat beda tuh berarti. Semuanya beda, ubah konsep. Nah kalau lu kan dari Men's Public kan cuma geser dikit aja betul, gitu kan. Betul, tapi itu kan gue sebenarnya nggak kena masalah hukum. Karena merek lu juga. Betul. Kalau ini nggak bisa dipakai mereknya karena udah kena somasi, bahkan sampai dilaporin ke polisi. Udah sampai apa tuh pertama tersangka dulu ya? Iya, dari penyidikan gitu. Udah penetapan tersangka. Sampai penetapan tersangka gitu. Jadi udah sampai ke situ toh. Nah, gue pengen tanya ke lu, jadi mungkin bukan cara mendaftarkan merek ke hakinya karena itu semua orang bisa lakukan. Tapi apa yang harus dilakukan pertama kali pada saat kondisinya 2, merek kita yang ditiru sama orang, atau ternyata merek kita yang disangka meniru merek orang lain. Dan kita kena surat somasi pertama nih dari lawyer mereka. Yang kita harus lakukan tuh sebagai brand tuh apa ya? Oke, mungkin sebelum kita ngomong somasi, ini pertama disclaimer dulu, ada disclaimer nih. Ini bukan pendapat hukum ya. Jadi jangan nanti orang-orang bilang katanya si Pak Togi itu begini-gini. Siap. Ini cuma just discussion ya. Nah, konsep merek di Indonesia itu namanya memang first to file kan, kalau mungkin juga lo tahu. First to file adalah whoever submit the file first itu akan didaftarkan oleh subject to persyaratan-persyaratan dari Kementerian Hukum ya gitu. Jadi first to file artinya siapapun yang submit first tanpa pembuktian bahwa beneran dia yang mengidekan itu akan nanti terregister gitu. Artinya plus minusnya apa kalau first to file? Artinya ya tadi salah satunya kayak lu bilang, bisa aja kayak misalnya lu bikin brand, contoh lagi kan, brand lu aja deh. Lu udah gede nih Men's Republic, The Republic gitu. Kemudian tapi lu nggak aware soal itu di awal kan. Kayak udah namanya gue mau jualan deh. Ngapain juga, karena kan biaya. Belum lagi kalau misalnya biasanya kan pengennya dibantu sama ada biaya jasanya juga kan, orang yang ngerjain gitu kan. Karena kan kadang pasti kita nggak ada waktu gitu, pasti kita akan bayar orang juga buat bantu ngurus gitu jasanya kan, banyak tuh kayak gitu. Itu orang nggak mau tuh karena costnya gede. Akhirnya lu nggak aware kalau itu penting kan. Akhirnya masuklah tadi kayak yang lu bilang ceritanya, bahwa ada 2 possibility. Satu kalau Satu kalau si mereknya itu udah terdaftar duluan oleh orang lain. Karena ketika kayak ini
gue nih temen lu nih, gue denger lu akan bikin Republic, udah gue submit duluan nih, bisa aja kan? Padahal lu yang submit duluan, Gak punya merek ya? Gak punya Pokoknya merek cuma bener-bener modal daftarin aja dulu. Iya gitu. Atau yang kedua adalah ternyata memang tanpa sepengetahuan lu ngikutin pada orang lain. Karena ide itu kan, maksudnya kadang-kadang ya kita kan bisa aja orang mikir sama kan. Kita bisa mikir sama gitu. Kita nggak bisa kontrol kan. Bisa aja gue mikir namanya Republic, nama juga Republic. Apalagi kan Republic kan suatu nama hal yang ya dulu aja ada benar Republic di Taman Anggrek. Bisa aja kepikiran hal sama. Makanya yang pertama perlu dilihat biasanya memang itulah kayak ada legal, ada lawyer, ada orang hukum atau nggak harus orang hukum juga sih. Kayak awareness aja. Lu harus cek dulu kan harusnya di awal. Lu bikin brand, lu bikin suatu hal, kemudian sebelum lu publikasikan, lu harus cek dulu nih. Ada yang sama nggak sih? Itu idealnya. Tapi nggak idealnya kan gimana? Dapat somasi kayak lu bilang tadi. Set dapat somasi nih. Berarti somasi pertamanya adalah lu udah ngikutin. Lu udah ngikutin berarti kan? Lu ngikutin brand dia. Terlepas bahwa sebenarnya lu duluan atau dia duluan ya. Terlepas. Tapi berarti yang pernah lu lakukan adalah tentunya somasi itu biasanya apa sih sebenarnya somasi fungsinya? Somasi itu biasanya isinya ada timeline-nya, kronologinya, sama apa sih permintaan mereka gitu kan. Berarti yang harus lu lakukan adalah kalau lu punya tim legal, lu punya atau akan nunjuk lawyer, yang akan lihat lu verify dulu dengan fakta lu verify, yang ditulis bener nggak? Dalam artian kan namanya juga kalau kita bicara fakta atau kebenaran kan POV kebenaran gua sama kebenaran lu beda. Iya nggak? Kayak yang gue lihat misalnya, dari POV gue rekanya gini, tek. Di POV lu mungkin beda. Berarti cocokin dulu faktanya nih. Emang gimana sih timeline-nya gimana sih? Misalnya gini Tok, misalnya kita langsung pakai contoh nyata nih Tok. Kan lu bantuin legally di Basel nih Tok. Tiba-tiba Basel dapat somasi. Basel. Dari Basel juga ada yang ternyata udah pakai nama Basel duluan misalnya. Anggaplah Basel belum meregister namanya ya. Anggaplah Basel belum meregister namanya. Tapi udah. Mantap. Belum meregister namanya, tiba-tiba dapat somasi nih. Gue lempar ke lu, Tok. Kita dapat somasi Tok. Kita harus ngapain nih? Jadi yang lo lakukan adalah lu verify dulu ke gua. Iya, gue pelajari dulu dong. Yas, somasi dari siapa? Lo kenal orangnya enggak? Ya pertanyaan dasar lah. 5W1H aja kayak biasa kan. Ini apa? Lu dari mana? Lu kenal enggak? Ini nanti lu mau kenal out of nowhere, enggak tahu tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku gitu misalnya. Habis itu apa kita baca nih? Somasinya dia bilang dia telah mendaftarkan dan segala macam gitu misalnya. Dan ternyata benar itu. Dia udah daftarin duluan. Ternyata kecelek nih. Iya, gue emang ternyata lupa mendaftarkan. Nah, lu sebagai tim legal, gue harus ngapain jadi? Kalau makanya kan tadi kan ketika bicara nama Basel, ini mungkin agak teknis sedikit ya. Kan merek tuh juga ada namanya merek terkenal. Jadi yang udah merek terkenal tuh adalah merek yang memang contoh ya misalnya ada brand di luar negeri masuk, ini misalnya Nike belum masuk di Indonesia misalnya ya. Nike belum masuk di Indonesia, habis itu lu daftarin nama Nike karena lu tahu di luar negeri ada nama Nike. Banyak tuh kayak gitu. Gitu banyak mafia kan? Merek tuh. Iya, tapi kan sebenarnya konsep idealnya adalah kalau ada merek terkenal, kalau misalnya itu gue bisa ngajuin pembatalan. Gue representasinya Nike internasional akan ngajuin pembatalan. Loh, walaupun gue first to file. Karena bisa dibatalkan. Kan itu kan keputusan itu nggak absolut kan. Loh, jadi misalnya anggaplah gini, misalnya kita balik lagi ke Basel. Basel. Makanya tadi gue bilang nama merek terkenal harus tentuin dulu nih Basel merek terkenal atau enggak. Karena kan kalau belum agak repot. Berarti anggapnya belum nih, karena kan maksudnya Basel masih mungkin ya TTA lah bahasanya kan. Yang tahu-tahu aja nih. Betul. Iya kan? Nah, kalau tadi kan maksud gue gini Tok. Tadi kan bahasanya gue belum daftarin nama Basel, ada orang lain Indonesia daftarin nama Basel duluan, kan gue salah nih. Iya. Nah di case yang sama ternyata Basel itu nama yang terkenal di luar negeri. Tapi bukan punya lu juga. Bukan punya gue juga. Berarti pemilik paling haknya orang luar negeri dong. Dia bisa membatalkan gue dan membatalkan yang somasi ke gue. Teorinya bisa, idealnya bisa. Kembali karena misalnya Basel ternyata memang udah white known merek lah gitu kan. Udah misalnya dia udah di Eropa, udah semuanya udah tahu nih Basel adalah suatu blah gitu, misalnya suatu perusahaan yang bergerak bidang X. Ya udah bisa aja kalaupun misalnya tiba-tiba nanti dia mau investasi di Indonesia, berarti kan dia harus make sure lu dong. Gue mau investasi di Indonesia. Biasanya pasti kalau udah foreign investor
semuanya akan dicek dulu tuh. Apalagi kan investasi gede pasti kan kalau udah dari luar negeri gitu. Kan dicek, bisa aja lo dibatalin. Tapi oke, anggap aja nggak ada ini ya. Iya. Sekarang kita masuk kembali lagi. Kalau lo dapat somasi dari orang yang udah daftarin duluan. Iya. Berarti kita cek apakah memang benar. Berarti benar nih. Iya benar. Benar. Gua salah. Ya berarti sebenarnya tadi kayak yang lo ceritain, apakah lo mau rebranding atau lo beli mereknya? Oh, jadi kalau salah ya lu nggak usah kirim somasi balik gitu. Ya lu ngaku salah Iya, aja. kecuali karena kan kalau kita bicara hukum ya atau dunia apa misalnya sengketa ya, kadang-kadang bisa aja strateginya adalah oke, kita ngejar kebenaran, atau kita strateginya adalah lama-lamain biar dia nggak bisa nempuh lagi. Contoh, misalnya oke lu sengketa, oke gue panjang-panjangin, gue bikin sengketa terus karena duit gue lebih banyak nih. Kan dia kan lama-lama kan capek. Lu ngadepin sengketa nih, misalnya ada orang nih iseng nih, lu tiba-tiba ngelawan orang yang kebetulan backingnya oke, duitnya juga oke. Lu yang bener nih bro. Tapi kemudian dia opportunity-nya lebih gede, resource-nya lebih gede. Lu bisa aja sebenarnya lu bener, tapi lu nggak bisa nyampe kebenaran itu. Karena dipanjang-panjangin. Lu ditempuh dengan ini, dilaporin misalnya ke polisi. Kan kalau laporin kan semua orang bisa nggak berhak laporin kan. Lu dilaporin polisi, kemudian misalnya lu dibawa ke juga pengadilan, habis itu dikasasi, dibanding, dikasasi dan segala macam, panjang-panjangin. Biar apa? Biar resource lu habis. Tapi itu kan strategi kalau misalnya memang kita punya resource. Sekarang gimana strateginya kalau tadi gue malas lah, lu ngomong gue, toh gue malas lah sebenarnya berantem kayak gini. Ya berarti kan kita bisa settle. Oke, bener nih ternyata Basel adalah dia udah bikin duluan. Kita cek sebenarnya kan kayak contoh nih mirip nih geprek bensu ya kan. Iya. Nah, gimana tuh? Geprek bensu kan ternyata sebenarnya karena dua-duanya sama nih. Dan bergerak di bisnis yang sama. Emang dulunya kongsian. Nah, habis itu kan pecah kan gitu. Atau kayak misalnya sederhana juga sempat ada. Sama ini Nyonya Soeharti. Ada kalau lo inget tuh, kalau lihat ada yang ayam Soeharti yang logonya adalah ayam. 2 ayam tuh ya. Sama ada logo yang ibu-ibu. Itu beda juga tuh. Holy Cow juga tuh. Holy Cow. Ada gitu. Holy Cow by Chef Afid. Ada Stick Hotel by Holy Cow. Iya, jadi maksudnya kalau ditanya siapa yang benar siapa yang salah, apakah yang daftar dulu udah pasti benar? Makanya tadi gue bilang fact check itu yang penting. Bisa aja dia memang bisa kita buat konstruksinya, dia denger ada lu membuat bisnis Basel. Contoh misalnya nih karyawan lu, ex karyawan lu nih yang bergerak di bidang brand. Wah nih kampret nih Yasa nih, gue nggak dibayar gajian 6 bulan. Langsung gue cabut aset-aset lu. Aset tuh maksudnya IP lu, intellectual property lu bukan dicuri sih, diambil. Habis itu gue bikin brand tandingan. Gue cek, oh Yasa belum ada Basel nih. Belum daftarin nih gitu. Ya udah dibawa. Nah, tapi kan berarti bisa dibuktikan. Oh, orang ini sebenarnya dulu kerja di tempat lu. Idenya lu bisa buktikan itu dari lu. Itu bisa dibatalkan. Itu kalau kayak gitu gue bisa menang. Bisa, ya kembali lagi bisa dibatalkan. Makanya maksudnya fact check dulu kan. Harus fact check dulu. Karena kalau misalnya kita buktikan bahwa dia bukanlah yang maksudnya sebenarnya dapat dari lu, ya itu kan bisa menjadi suatu argumen ya, argumentasi. Gitu. Nah, gue balik ininya, situasinya. Gue udah mendaftarkan duluan nama Basel deh. Tiba-tiba 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian ada orang menggunakan nama yang sama. Biasanya sih mungkin ini lebih sering terjadi di produknya itu produknya retail ya. Misalnya kita punya brand skincare, ngetop brand skincare-nya, ada yang udah mulai bikin mirip-miripnya gitu loh, kayak dupe-nya. Atau bahkan diplesetin dikit-dikit. Kita sebagai, lu sebagai orang legal si brandnya, orang legalnya gue nih, punya brand itu. Berarti gue yang sebagai melihat ada orang niru ini. Iya. Di titik mana kita harus mulai bergerak? Atau lu sebagai orang legal kasih advice-nya, wah udah kurang ajar nih orang ini. Atau udahlah diemin aja. Nah, gimana cara kita menimbang itu? Karena kan untuk kita menempuh ke jalur hukum, kita kan keluar duit juga gitu. Iya. Ini menurut gue yang menarik ya. Jadi dan harus aware adalah kadang-kadang memang benar kata lu, upaya hukum itu bukan cuma sekedar ngomongin lu pengen mencari kebenaran, tapi lu juga harus namanya analisis cost and benefit, ya kan? Cost benefit analysis. Dengan lu memperkarakan dia, kira-kira apa sih costnya? Dengan lu misalnya memperkarakan dia, emangnya apa sih yang akan lu dapet? Contoh berarti sampai kapan sih titiknya? Contohnya berarti gue akan bilang
yes gimana dia emang ngambil pangsa pasar lu. Dia bisa nge-replace produk lu. Orang-orang udah mulai turnover ke mereka. Contoh berarti kan misalnya tadi skincare, lu punya skincare dengan harga memang 200.000, dia jual skincare harga 50.000 gitu. Nah tapi emang oh ya udah memang beda pasar kok. 200.000 emang yang beli ada emang orang yang kaum menengah ke atas. Yang 50.000 emang orang yang kayak emang nggak mampu. Beda orang yang beli juga. Berarti ngapain lu gituin gitu. Kecuali abis itu kalau dia memang udah mulai bisa ngambil pasar lu. Dengan misalnya harganya bersaing nih, lu 200.000, dia 100.000 dan kelihatan, oh nih gak beda-beda jauh, mereka bisa mengedukasi, ini gak beda jauh dan nama-namanya dimirip-miripin. Market kita keambil. Nah, market lu keambil. Nah, berarti kan dianalisis dengan potensial loss of profit lu dibanding dengan biaya lu untuk. Nah, gue kasih tau oke, misalnya lu akan nempuh dengan pengadilan kira-kira lu akan butuh biaya kira-kira 500 juta lah. Untuk lu sewa lawyer, untuk lu gugat dia, tax time dan segala macam, somasi segala macam 500 juta lah gitu. Ternyata tapi kalau dilihat dengan lu 500 juta, ternyata ketika misalnya dengan harapan dia nggak lanjutin kegiatannya, lu berarti kan bisa gain misalnya 2 miliar. Berarti kan no brainer dong. Lu akan memproses dia. Tapi kebalikannya tadi gue bilang kalau sebenarnya kayak ya udahlah, nggak terlalu ngefek ke bisnis gue juga kok. Iya. Ya udah, bisa anggap aja publikasi gratis. Bisa lu tunggang itu buat jadi publikasi kan? Oh. Iya nggak? Ya, lu pasti kan ya bisa orang-orang brand pasti kan mikirin ya udah kita tunggangi aja buat publikasi. Ya gimana caranya ya itu expertise lu lah. Gimana caranya momentum ada brand yang niruin lu bisa kita jadiin iklan. Wis. Iya nggak? Gila. Ya itu kan kerjaan lu kan pasti gitu. Oke. Berarti anggaplah mungkin kasusnya itu mirip gini ya Tok ya. Brand Nike atau Adidas. Nike Adidas. Kalau kita lihat nih ke kaki lima kan yang ngikutin banyak banget tuh. KW-KW-nya Nike atau Adidas. Iya. Emangnya worth it buat kita makanya, prosesi kaki kan? lima itu kan. Toh kayaknya yang beli di kaki lima tersebut gak bakal beli juga si ke toko yang Nike Adidas kan. Nike diubah jadi mana Niken gitu kan. Iya, atau sama persis Tok. Oh itu Nike ya, sama persis nih. Rip off berarti kan. Benar-benar rip off. Ya ngapain gitu. Iya, karena dia juga bukan marketnya Nike Adidas juga. Dan maksudnya lu gak bisa membendung itu bos. Oh. Lu bisa membendung kan. Iya. Ya maksudnya mungkin ketika sampai extendnya dia masif banget gitu ya. Contoh ternyata dia udah bikin PT yang banget besar, kemudian chain of supply-nya udah bagus, bikin di Cina, yang mana berarti artinya pangsa pasarnya udah 50% di Indo nih. Okay. Ya pasti lo akan ngejar. Okay. Tapi bukan berarti akan lo kejar kan orang per orang bisa aja gua bikin Nike Paso sama lu bikin Nike Paso kan beda nih. Iya. Kualitasnya beda sekarang mungkin yang akan dikejar mana yang paling big fish-nya gitu. Nangkap. Gitu sih. Nah, gua bakal masuk ke pertanyaan ini case nyata di Basel nih Tok. Yang klien lu? Di guanya. Oh di guanya nih Tok. Okay. Gue pengen nanya nih. Ini anggaplah kita lagi meeting bulanan nih Tok. Oke. Tok. Ini Tok. Klien A, B, C, D, F, G. Ngutang sama kita udah 1,5 tahun Tok. Padahal di perjanjian kontrak kita pembayarannya itu cuma 1 bulan. Tapi udah ngaret sampai 1,5 tahun. Anggaplah per klien rata-rata utang sama kita 200 juta Tok. Mending kita apain Tok? Sewa. Tapi ada sewa gua. Sewa inilah, sewa orang nggak apa-apa. Yang penting badannya gede-gede. Iya. Serem. Iya. Jadi maksud gua gini. Kalau dari sisi 1 bulan nih janji di kontrak sebulan nih Tok. Tiba-tiba setahun setengah. Di dunia jasa kayak gitu di kantor gua juga. Kan gua kan di law firm kan. Kan kayak banyak tuh yang kita kerjain duluan. Iya. Banyak piutang Pak gitu kan. Iya. Piutang kita banyak banget nih gitu. Nah sekarang gimana sih caranya menyikapi itu gitu ya? Caranya ya menurut gue sih kita lihat dulu nih. Lu sama dia tuh sebenarnya hubungannya gimana sih? Mau maintain hubungan bisnis atau enggak dong? Oh gue personalnya? Iya. Sama si brand sama klien lu. Contoh misalnya lu sama Ruang Guru nih collab kan, set gitu. Berarti kan Ruang Guru kan suatu brand yang udah placementnya bagus dong. Ya, yang punyanya juga kenal. Ya, jadi kalau tiba-tiba ya ada miss ya dikit soal administrasi, coba kita ngomongin aja.
nggak perlu kita menempuh jalur hukum dong. Bisa aja kadang-kadang hal kayak gitu cuma perlu diobrolin nongkrong aja gitu. Entertain lah bahasanya kalau kita. Iya. Kayak ketemu samperin, habis itu ajak makan, ya baru bahas gitu. Oke. Jadi kadang kan bukan langsung ujungnya bahasa hukum. Nangkap. Berarti apakah orang tersebut perwakilannya itu masih reachable atau enggak? Iya benar. Gue masih bisa nongkrong yuk. Iya. Makan benar. yuk. Iya. Masih bisa angkat telepon, masih bisa komunikatif lah ya. Dan apakah baru yang kedua adalah kerugiannya material nggak sih buat lu? Substansial nggak sih? Kerugiannya artinya gini tadi, potensial loss of profitnya material nggak sih? Kalau dibayar misalnya ya paling 50 juta, kan padahal omset lu lebih gede dari itu. Gimana maksudnya? Kan dia ngutang duit pasti loss material dong. Iya, nggak mesti segede itu nggak? Maksudnya mau bisa lu write off nggak? Oh, rela gak gue write off? Dibanding lu harus ngejar dia lagi. Dibanding gue bayar sewa debt collector. Iya gitu. Oh, jadi tapi ternyata kalau masif nih, ya udah baru kita kejar gitu. Contoh piutangnya 2M, lumayan dong. Oh. 2M tagihan kayak di kantor gua gitu. Piutangnya gede nih, ya udah kita kejar. Tapi kan mungkin karena kliennya lumayan prominent, ya kita nggak mungkin juga bisa ngejar dalam arti sewa. Iya. Orang gitu kan. Orang. Jadi menurut gue kalau dari sisi bisnis, menurut gue upaya hukum itu upaya terakhir dan costly. Upaya hukum apa sih maksudnya? Kita digugat. Tapi kalau somasi mah nggak apa-apa. Somasi biasanya it's okay. Paling kasarannya biasanya kalau ke nunjuk lawyer gitu, terus nunjuk gue paling gue kan kayak udah ya 3 somasi 5 juta deh. Nggak mahal dong dibanding dengan potensial profit yang akan lu dapat dengan mereka membaca somasi itu. Karena itu kan sebenarnya somasi juga kayak semacam bukan gertak ya, tapi lebih ke arah oke nih, gue kasih tau kalau lu punya kewajiban ini dan gue punya upaya hukum apa sih. Kita kasih tau tuh, kita bisa melakukan ini, melakukan itu segala macam. Kalau lu tiba-tiba dibilang kayak iya ini padahal gini-gini, tiba-tiba upaya hukumnya lu bisa dibawa ke pengadilan kan juga lumayan getar pasti dong. Nangkap. Nah itulah. Jadi kadang-kadang gue gak akan langsung nyuruh lu, yes, gugat. Gak mau tahu gugat. Nggak. Kadang-kadang kan gugat tuh bukan opsi satu-satunya. Justru biasanya ada upaya-upaya lain yang memang lebih murah tapi lebih efisien. Bisa diusahakan dulu lah sebelum. Karena gugat lama loh. Maksudnya untuk sampai pengadilan itu anggap berapa? 3 bulan, 4 bulan. Itu baru tahap pertama. Dan juga belum banding, belum kasasi. Ujung-ujungnya sebenarnya perdata kan Tok ya? Perdata. Jadi dia nggak bakal bisa kita penjarain juga. Bisa. Ya kalau kita bicara hukum ya, apakah bisa diancam? Bisa. Contoh, kalau misalnya kita bilang lu nih penipuan. Jadi kan bedanya perdata pidana adalah. Gimana coba? Contoh. Ini agak Tom Lembong. Gue mau ngomong Tom Lembong nih. Wah berat. Tom Lembong itu. By the way, Tom Lembong itu. Jangan deh, gak jadi. Nah, nggak maksud gue gini. Gue bukan bicara mengenai Tom Lembongnya, tapi ada kata-kata kalau lu sering denger adalah mens rea. Mens rea, oke. Kalau lu baca di berita mens rea. Iya. Bedanya perdata pidana, bedanya lu warna prestasi sama lu menipu. Kan udahnya, misalnya gue bilang, yes, nih beli nih New Balance. Bedanya mana sih antara gue, itu gue nggak gue kirimin barangnya. Mana sih bedanya antara, sorry gue lupa, gue kilaf dan gue telat, sama mana gue nipu lu. Gimana cara buktiinnya? Pembuktian dong. Iya. Di kapan gue bilang kalau ini gue adalah cedera janji karena wah sorry banget lu telat sebulan. Mana yang kayak oke lu nipu gue jir. Iya. Gimana cara bedainnya? Sulit kan? Ngebuktiin niat itu sulit. Tapi makanya artinya pasti bisa dikejar. Bisa dikejar dalam artian udah kan bukan tugas gua sebagai warga negara yang membuktiin lu melakukan penipuan. Tugasnya polisi kan. Gua lapor polisi. Nanti polisi yang berarti kalau dia bikin laporan kan dia akan terima LP dong. Laporan polisi terbit set LP-nya gua kasih ke lu. Belum tentu lu bener. Belum tentu gua bener. Oh, gua enggak nangkep. Maksudnya buat gertak. Iya, gua LP nih. Ya, lu LP nih. Dapat nih. Terus kayak anjir. Oh, jadi mentalnya dulu dihajar. Mentalnya dulu gitu. Nangkep. Makanya. Kecuali kalau orang berasa, enggak gue bener kok. Iya gak usah takut. Gak usah takut. Nangkep gue. Nangkep. Tapi memang biasanya kalau di Indo ya misalnya jangan nyari api lah dengan orang yang punya resource. Makanya gue bilang
Karena lu bisa ya dipanjang-panjangin, lu dipanggil jadi saksi, lu di BAP, lu segala macam. Karena mereka mampu ngelakuin itu gitu. Dan makanya sebenarnya kan ya debt collector itu datang ke kita tuh sebenarnya cuma buat gertak sambal kan ya Tok? Iya, kayak misalnya pinjol, ya kan pinjol. Pinjaman online nih. Iya. Kan ada tuh debt collector kan akan gerur. Sebenarnya dia bisa ngapain sebenarnya kan dia kan cuma nagih kan. Betul. Kalau dibilang kayak saya nggak punya uang, dia nggak mungkin bisa mukulin lu gitu kan. Iya. Kalau mukulin malah dia yang kena pidana. Kita proses gitu. Betul. Gue ada pengalaman buruk Tok. Lu pinjol? Iya. Judol? Pinjol. Satu hari rumah gue didatangin pinjol nih. Sorry, ini pinjolnya berarti yang verified ya? Verified. Tapi nanti disensor ya ini. Ini hari ini kita terlalu banyak sensor nih. Harus sensor. Takutnya nanti kita disomasi perkumpulan orang atau Indonesia lagi. Iya kan? Lu ngomong lagi tuh. Capek editor lu. Kampret nih gue. Jadi gue didatangin pinjol di rumah gue Tok. Pinjol verified. Debt kolektornya berarti? Debt kolektornya. Barang gede-gede datang ke rumah gue. Dan beneran ada suratnya. Untuk Yasa Paramita Singgi. Gue bingung dong Tok. Anjir gue. Ini udah lama? Hah? Udah lama? Mungkin sejaman-jaman pinjol lagi rame-ramenya ya kali ya? Kayak 2 tahun lalu kali ya. Pas gue, yang makin gue bingung Tok. Pas gue lihat suratnya. Beneran katanya gue minjem duit. Tapi masa cuma 200.000 Tok. Gue pikir ngapain gue minjem duit 200.000 ke pinjol. Gue minjemin aja. Ih aja. Mending gue pinjem duit 200 juta sekalian kan. Gak mungkin minjem duit 200.000. Iya. Ternyata KTP gue bocor. Ada orang ngerjain si pinjol itu pakai KTP gue. Gue juga bingung tuh kenapa sistemnya bisa. Iya, padahal orang kan foto KTP sambil gini kan. Nah, iya, gue juga bingung. Tapi ya anyway intinya si itu gimana habis itu? Si debt collector datang. Set. Gue samperin, gue bilang, "Pak, saya kalau minjem sama Bapak, sama perusahaan Bapak ini, saya nggak mungkin minjem 200.000," gue bilang. Gue akan minjem 200 juta atau nggak 2 miliar. Ngapain gue minjem 200.000? Kalau 200.000 gue bayar nih hari ini. Tapi masalahnya gue nggak mau bayar karena Lo gak berasa minjem? Gue gak berasa minjem. Coba tolong buktikan dulu 200.000 itu ditransfernya kemana dong? Ternyata 200.000 juga bukan ditransfer ke rekening KTP gue atas nama Yasa, ditransfer ke rekening lain. Akhirnya kayak karena gue eskalasi kasusnya, pemiliknya minta maaf sama gue. Dia bilang, sorry banget ternyata di sistem kita ada kebocoran, ada orang yang menggunakan KTP lu. Oh justru dia minta maaf. Dia minta maaf karena kenapa? Karena lu punya resource berarti kan? Karena gue ada kenalan sama. Iya resource kan maksudnya bukan soal duit juga, tapi lu juga punya kenalan itu resource kan? Iya. Gitu. Iya. Karena menurut gue emang itu penting sih. Oke. Nah, tapi kalau nggak ada tadi lu nggak ada resource nih, gimana coba? Lu nggak ada resource, maksudnya lu nggak punya kenalan, pasti kan lu kan either bikin thread di Twitter. Iya. Sebuah utas gitu kan. Iya, sebuah utas. Kan di Indonesia no viral no justice. Iya, makanya. Maksud gue adalah satu, mungkin kan lu punya dulu kan bisnis dulu kan anak akun. Bisnis dulu anak akun. Iya. Misalnya akun-akun yang lu ternakin tuh dulu. Tapi orang tahu pasti bisnis. Tahu. Ada yang tahu sih. Ternak akun. Ya, gitulah masa lalu. Tapi maksud gue dengan lu misalnya tadi nggak punya backing contoh misalnya ya, iya. Lu gak punya backing, berarti kan akhirnya lu gak mau repot apa? Udah gue bayar deh, karena kecil. Oh iya benar. Pasti dong, daripada lu proses lama segala macam. Saya nggak mau tahu gini. Malu juga kan gitu iya. Di komplek lu gitu. Set, nah either lu bayar aja, kayak biar cepet, yaudah deh saya bayar. Atau memang kalau lu punya waktu, baru lu proses, lu samperin, lu minta bukti. Tapi jadi lu harus ngeluarin tenaga kan, kayak gitu. FYI ya guys, di kantor kita itu berapa kali debt collector datang loh? Yang waktu di kantor lama? Di kantor lama? Ya ada salah satu tim kita lah yang bermasalah. Ya tapi gue juga pernah ada pengalaman kayak gitu sih. Keluarga gue tuh ada dia, sebenarnya bukan dia juga, tapi memang ini juga parah sih. Hati-hati jangan minjemin ke teman juga sih. Nah, kalau ini penting nih Tok. Jadi temennya sebenarnya minjem kayak, gue pinjem dong, gue pinjem Shopee Pay. Tapi pakai nama gue lagi udah habis nih limit gue karena asas kebersamaan, ya udah pakai aja. Iya. Tapi ntar lo dikejar gitu. Iya. Ini banyak variabel. Oke. Nah udah gitu ya, ini curhat lagi. Oke. Karena nggak banyak lah, ada beberapa orang di sini anak-anak kantor yang pakai pinjol. Kan kayaknya pas masukin ke pinjol itu harus masukin nama, lu kerja di mana Iya. Jadi gue yang kena terus.
gue tiap ada kali berapa bulan sekali, hey kasih tahu karyawan Anda. Bahkan di share nomor lu. Pasti. Gimana? Kayaknya kan dia masukin lu kerja di mana. Andai kan nggak masukin kerja di mana, dia nggak masukin kontak person gue. Dia masukin kerja di mana, di Basel. Lu tinggal googling kan, Basel perusahaan apa, pemiliknya siapa. Ya ditaruh aja orang-orang yang ada di Basel. Kayak tolong kasih tahu karyawan Anda, bla 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 bla. Gitu. Jadi salah satu itu sebenarnya getak sambal ya. Sebenarnya dari intinya gue pengen bahas gini toh. Sebenarnya permasalahan uang itu adalah permasalahan perdata. Iya. Oh iya, kembali lagi jadi melenceng ya. Jadi tapi memang bisa dipidanakan. Nanti bisa dipidanakan. Tadi kan mens rea gue bilang kan. Iya. Berarti niat jahat. Karena niat jahat harus dibuktikan. Kalau belum ketika gue ngelapor polisi, sebenarnya bisa aja lu nggak punya niat jahat, lu nggak punya niat nipu. Kewajibannya juga polisi kan untuk menerima laporan gue sebagai warga negara, pembayar pajak. Kemudian akan dicari tahu lebih lanjut. Oke. Gitu. Nah, balik lagi ke kasus klien gue nih, Tok. Di klien kita di Basel, dia nggak bayar setahun setengah. Gimana gue bisa membuktikan dia pidana? Dia punya niat jahat. Karena tugas lu juga bukan yang membuktikan, tapi lu siapin evidence-nya, apa semua kegiatannya, lu laporin gitu. Misalnya gini, ini misalnya nih ya. Iya. Misalnya bukan tugas lu untuk membuktikan itu salah atau enggak. Misalnya dia punya utang 1,5 M sama gue nih. Terus habis itu udah nggak bayar, janjinya bayar sebulan, nggak bayar 2 tahun. Iya. 1,5 M kan nilai yang besar. Tapi gue lihat di sosmed ya misalnya dia jalan-jalan terus Tok. Kita bisa berasumsi bahwa nih orang nggak punya. Makanya bisa gak aja punya niat baik nih dia aja, jahat ya. nih harusnya nih. Bisa aja disengajain berarti kan. Lu sengaja nih gak mau balikin. Berarti kan misalnya kayak mungkin bukan penipuan tapi misalnya penggelapan. Atau misalnya dia juga ngebohongin lu gitu. Ya penipu sorry. Nah ketika lu bisa dapat gather itu evidence, lu bawa tadi dokumen bukti dia jalan-jalan, artinya kan misalnya jalan-jalan berarti minimal habis 50 juta gitu. Padahal dia bisa nyicil ke lu gitu. Itu bawa ke polisi untuk kayak ini dia nggak ada niat nih buat balikin. Oke. Terlepas nanti akhirnya beneran dia nipu atau enggak, itu masalah lain. Tapi ketika diproses itu udah. Lu kan tadi ngomongnya dapat LP tadi kan? Iya. LP-nya lu bilang, "Bro, nih gua udah LP, ini better kita mau gue cabut LP-nya." Makanya kalau lu denger kan dicabut LP-nya. Iya. Artinya gua nggak lanjutin prosesnya. Gue bilang ke polisi, "Pak, ini udah settle. Saya mau cabut laporannya." Bisa aja. Udah selesai gitu, udah settle. Kalau dia muka tembok segala macem, ya udah diproses dulu juga bisa. Perdatanya jalan, pidana jalan. Prakteknya gitu. Perdatanya jalan adalah lu gugat, pidana juga jalan, lu laporin gitu. Oke. Berarti dia harus ngadapin ke polisi, dia harus ngadepin juga perdata gitu. Ya itu strategi lagi kembali lagi ya. Oke. Tapi kan itu makanya gue nanti terakhir. Ketika lo ngelakuin itu, bisa aja hubungannya pasti udah jadi nggak baik-baik aja dong. Padahal misalnya dia teman orang yang udah repeat order nih, cuman memang kecelek terakhir deh gitu. Iya. Itu yang harus pertimbangin. Oke, nanggap. Nah, gue pengen nanya ke gini juga Tok. Kan bisa dibilang pasal UU ITE itu kan lumayan pasal yang karet ya Tok ya. Dan itu sering banget kejadian misalnya kalau belakangan yang gue lihat di dunia brand ya. Brand A bikin misalnya semacam konten dianggap menjelekkan brand B. Brand B akhirnya somasi ke brand A atau saling begitulah sebaliknya Tok gitu. Atau misalnya ada customer yang mereview jelek tapi dianggap reviewnya itu sama si brand itu adalah review yang sebenarnya itu nggak benar gitu Tok. Dan akhirnya dibikin somasi sama si brandnya. Pertanyaannya adalah balik lagi nih, kita bisa menggunakan itu di waktu yang baiknya itu kapan? Kita tuh berarti sebagai brand, gue melihat nih, ini ada customer atau ada brand lain, kok yang kita anggap melakukan black campaign. Nah, apakah prosesnya juga sama? Lebih baik ya, gue ngomong aja dulu baik-baik sama lo, melihat benefit dan cost-nya lagi. Baca di Twitter kan, gue setiap hari baca di Twitter. Ada yang kena juga deh. Apa tuh? Iya, kemarin lagi umumin tutup ya? Itu beneran cabut. Katanya gue baca salah satunya karena black campaign. Gak tau dari brand siapa ya. Gue tuh takutnya
marketing tuh takutnya, marketing campaign tuh. Anggap aja itu bagus baiknya. Oke. Tapi kalau misalnya beneran, kan tadi kan pertanyaan lu udah di tahap mana? Iya. Dan apakah pendekatannya udah langsung nanti lu proses? Ya kayak tadi gue bilang. Berarti kalau ini, wah ini udah bener-bener gak bisa bro. Oke. Ini udah pencemaran. Kita kembali dan disambungkan dengan statement lu tadi soal UU ITE. Memang UU ITE dan maksudnya bukan, gue mungkin kalau karena gue bidang hukum, gue mungkin nggak akan bilang sebagai karet, tapi maksudnya penafsirannya multitafsir. Luas. Iya. Membuktikannya, lu bisa kenanya dengan pembuktian yang luas. Iya. Maksudnya adalah apa? Spektrum tindakan lu dari A sampai Z itu mungkin bisa dicocok-cocokkan gitu. Nah, dengan fakta bahwa misalnya ada UU ITE dan kemudian ada fakta bahwa kemudian lu sebagai punya brand kemudian kena black campaign, berarti sebenarnya kan lu cuman warga negara yang oke, gue ada hukum yang kayak gini, gue proses. Ada hukumnya bahwa nggak boleh mencemarkan, nggak boleh mencemarkan nama baik di dunia digital. UU ITE, KUHP juga kurang lebih sama. Nah, kita punya undang hukum pidana. Lu melakukan itu sebenarnya ya sah-sah aja. Ya. Tapi makanya lu harus running modeling juga nih. Oke, nangkap. Lu running hitung-hitungan gimana sih dengan black campaign? Karena kan kalau katanya itu kan lu tuh harus buktiin satu, berarti memang dia targetnya niatnya jelek. Iya, niatnya jelek. Kemudian lu harus proses. Belum lagi yang tricky lagi ya kalau di Indonesia. Lu proses nih. Berarti kan kalau pidana kan berarti akan terpublish dong misalnya. Karena ada 2 brand gitu. Lu brand A akan ngeproses brand B, kemudian akan dinaikin dong sama ke misalnya bukan newspaper lah, apa? Media massa gitu. Media massa. Kemudian ternyata juga salah di counter, dibilang dengan lu ngelaporin gua kayak gini, lu yang nyemarin nama baik gua. Iya, anjir nggak beres-beres. Iya, makanya maksud gua kembali lagi itu harus walk in a thin shell dan nanti pelan-pelan hati-hati. Oke. Hati-hati, intinya pokoknya jangan langsung pakai emosi lah. Wah, sialan tuh gitu. Lu udah ngasih gua contoh misalnya kan kita ngambil jangan brand lu deh. Yang paling Pepsi, Coca-Cola gitu. Saling black campaign Pepsi, Coca-Cola kan. Set. Jangan-jangan maksudnya bisa lu tunggangi juga gitu kan. Malah saling jadi seru gitu kan. Riding the wave ya. Iya, kayak Mercedes, BMW gitu kan. Iya. Set. Kalau ada tuh iklannya tuh waktu itu CEO-nya BMW, CEO Mercedes. Iya, bagus banget tuh. Habis itu tiba-tiba dia balik ke rumah akhirnya bener. Seru kan kayak gitu. Maksud gua apakah artinya itu harus langsung diproses ke hukum? Ya itu. Betul. Tapi kalau tadi udah dibilang ada fakta bohong, nah itu yang menurut gua udah ini sih. Contoh misalnya Basel, CEO-nya ternyata itu jasa palsu, canda. CEO-nya itu misalnya CEO-nya nggak ada hubungannya kan lu punya bisnis sama jasa palsu sebenarnya. Aduh. Gue masih mau hidup panjang tau. Tapi gue takut besok kantor gue ditutup gimana gitu. Contoh, kalau agency ada sertifikat atau kayak kan kalau lawyer kayak punya kartu peradi nih gitu. Gak ada sih. Gak ada ya. Ya udah misalnya contohnya berarti lu punya lah ya misalnya di masa lalu lu pernah nipu orang, bohong dong, misalnya gitu. Iya. Anda ini kayaknya anak abah ya. Hidup bercanda. Anda bukan anak abah, Anda anak. Gue anak Ziggy Zaga aja. Kata Lintar gue. Intinya gini. Ini kasihan nih editor gue bingung nih ngedit ini. Intinya kita di titik brandnya adalah kalau benar-benar udah blatant lie, is a really kayak bohong banget nih. Iya. Dan lu nggak nyaman juga pasti kan. Apalagi misalnya udah bawa lu sebagai personal, bawa keluarga, kayak gitu kan. Iya. Kata-kata keluarga kan, itu lapor. Gitu. Iya. Intinya kalau itu masih bisa kita mainin, kita bikin cantik, kenapa enggak? Berarti sebenarnya ada pesan yang bagus banget nih Tok, yang Bapak Parto gini sampaikan. Kalau brand bermasalah, sebelum datang ke orang hukum, datang dulu ke orang marketing dulu. Bener Lihat siapa yang baca nih. Mahatma Gandhi aja baca buku CB. Lu jadi tuntut sama turunannya Mahatma Gandhi loh. Hati-hati nih. Kalau di viral nih bahasa nih. Dilihat sama keturunannya. Jangan-jangan abis ini Anda akan samperin keturunannya Mahatma Gandhi untuk jadi lawyernya buat ini lagi somasi gue. Aduh. Jadi sebenarnya ini lu bisa kedua belah pihak si brand
bisa saling tunggangin kan untuk kepentingan marketingnya. Benar. Jangan-jangan sama-sama berpikir bad news is a good news. Ya udah lu ngomong ke gue gitu, gue bahas lagi. Bad publicity is good publicity. Iya, jadi sebelum daripada dua-duanya keluar duit buat hukum perang di situ, kenapa nggak dua-duanya keluar duit buat marketingnya gitu kan? Benar. Jadi menurut lu orang yang nge-gym goblok gak? Tanda. Balik lagi. Penutup. Ini udah menuju ke akhir itu. Udah berapa lama? Wah, 50 menit tuh. Tapi 20 menitnya ketawa. Oke, gua mau menurut lu Tok, biasa nih kalau gue liat perusahaan, brand itu membangun brandnya, dia hire professional finance tuh biasa belakangan. Pada saat dia udah kena masalah finance. Begitu juga dengan legal. Kayak gua kan akhirnya buat baru in touch sama lu setelah mungkin Basel tahun ketiga gitu. Tahun pertama ya kita masih nyari duit, udah nggak usah pakai kontrak juga nggak apa-apa sama klien ya. Sama klien, udah kerja aja dulu, yang penting bisa hidup aja dulu gitu kan. Menurut lu sebagai orang legal, di titik mana brand sudah harus punya tim legal atau ya cari service legal yang tepat untuk dia? Di titik mana sih? Lu tiap tahun rups? Tiap tahun enggak sih. Ya nah, kayak gitu. Kalau ada keputusan besar aja paling. Ya, kayak gitu kan. Hal-hal kayak gitu. Itu kan sebenarnya berarti dari tahun pertama kan. Rups tahunan kan kalau kewajibannya sebenarnya harus selalu ada. Ya nggak? Iya. Karena itu panjang loh sebenarnya. Karena kalau misalnya rups tahunan nggak ada, itu akan kalau di UPT namanya fiduciary duty-nya CEO. Gimana? Fiduciary duty itu adalah prinsip asas kehati-hatian dan good governance lu sebagai CEO ada dengan melakukan rups. Jangankan kita ngomong pihak ketiga, ngomongkan internal dulu. Ya kan rups tahunan, maka paling simpel rups tahunan, makanya paling simpel adalah memang tiap tahun harus lakukan. Tapi bisa ya memang sifatnya sirkuler keputusannya. Misalnya lu sama partner lu, ya udah nggak perlu kayak meeting segala macam, tapi bisa ya bentuknya keputusan sirkuler, udah notaris urus, nggak mahal kok gitu. Notaris juga punya template-nya. Tapi maksudnya kalau enggak, ketika lu nanti bermasalah sama partner lu, amit-amit gitu, ketika nggak ada rups itu bisa menjadi cara, oke, berarti tanggung jawabnya pribadi ke direksi. Karena kan prinsip PT kan sebenarnya separate liable kan. PT lu rugi belum tentu akan kena ke lu kan. Misalnya amit-amit nih, PT lu shit happen, bangkrut, amit-amit. Tapi kan ya udah aset-aset di PT lu aja kan, nggak akan ada aset-aset lu kan, ya karena. Tapi ketika bisa dibuktikan bahwa lu nggak bertindak dengan good governance tadi, fiduciary duty, itu bisa kena pertanggungjawaban lu personal. Padahal lu bisa ngelakuin itu, malah lu ngelakuin tahunan misalnya, paling bayar notaris berapa sih kalau buat pengangkatan 3 juta. Tiap tahun 3 juta mah, lu bayar subscription ChatGPT juga kurang lebih segitu. Subscription Netflix, yang lain gitu. Maksudnya hal kayak gitu berarti kan kegiatan tahunan itu penting. Berarti memang kembali lagi pertanyaan, apakah kembali ke lawyer, apakah butuh lawyer, apakah butuh legal? Menurut gua dari ketika lu berdiri sebenarnya sebaiknya perlu. Tapi setidaknya kalau enggak, misalnya oke, udah nanti setiap tahun ada lawyer yang kayak nge-advise lu lah. Lihat nih setahun ke belakang, setahun ke depan gimana, lu ngobrol, lu dapat knowledge gitu. Kalau misalnya lu cost lu enggak sampai untuk tiap bulan bayar orang gitu ya. Karena juga lu nanti ngebayar misalnya cuman legal tapi mahasiswa baru lulus, kan juga nggak ngerti. Karena ya kita paham lah bedanya kalau misalnya baru lulus sama yang punya pengalaman kan juga beda, POV-nya beda. Kayak misalnya sekarang gue baru lulus sih, gue nggak mungkin bisa ngomong kayak tadi gue bilang. Gue kan bilangnya adalah the law is the law bro. Sengketa proses, ini proses. Iya. Tapi kan in real life nggak kayak gitu kan. Ketika kita bicara the law ya, apa kita mau pursue atau enggak gitu kan. Kembali ke jawaban lu adalah apakah butuh? Oke, katakanlah sekarang lu belum masuk nih angkanya untuk tiap bulan bayar lawyer independent in-house. Tapi at least lu ada kayak tadi yang lu bilang daily annual check up lah, ngobrol-ngobrol atau 3 bulan, 6 bulan, quarterly yang kayak kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Atau misalnya udah makin besar, baru mungkin udah makin sizingnya gede, kontraknya udah misalnya sebulan 100 kontrak atau bahkan lebih, itu baru tuh kan enaknya kan udah kalau di lawyer di situ kan udah tinggal tektokan kan, BD lu sama lawyer sama in-house lu kan, tak cek karena kan kayak
kontrak itu kan nggak one size fit all juga kan. Benar. Sama aja kayak advice agency lu sama advice lawyer pasti kan tailor made kan. Akan terkurasi, akan curated terhadap kontraknya orangnya masing-masing gitu. Mungkin kalau lu udah punya positioning bagus, sebagai contoh misalnya selevel misalnya Unilever gitu, atau misalnya brand-brand multinasional, lu bisa bikin kontrak yang kayak take it or leave it. Iya. Ya kan? Bisa bikin kayak gitu kan. Dan artian, udah ini udah kontrak udah template-nya gini bos. Tapi kan lu mungkin kadang belum punya opportunity atau privilege untuk kayak gitu kan. Betul. Jadi menurut gua at least idealnya adalah dari awal, kalaupun misalnya nggak harus bayar orang buat bulanan, ada annual check up, lu ada kayak semacam awareness lah. Yeah. Dengan cara ngobrol-ngobrol juga. Get in contact lah dengan orang yang ngerti hukum gitu. Every now and then. Makanya kan Basel masih gangguin Pak Togi terus. Setiap minggu, Pak ini gimana kontraknya? Ngobrol-ngobrol mah nggak apa-apa. Betul. Jadi tenang aja, kalau misalnya butuh bantuan hukum, ada nomornya Pak Togi di sini. Bisa masukin link law firm gue juga bisa berarti? Bisa. Gue pengen bahas ke ini Tok. Jangan nyebut mereknya sama orangnya. Tapi yang kan lu suka keceplosan lu yang jangan keceplosan. Yang kemarin jadi Pak Togi ini gue refer untuk membantu kliennya Basel. Di mana klien Basel sebuah brand besar kerjasama dengan artis besar, tapi ada dispute. Di mana ya intinya artisnya sama brandnya ini nggak ketemu jalan tengah lah. Nah, yang kemarin itu mungkin sekilas saja, lu bisa ceritakan nggak solusi hukum apa yang lu tawarkan akhirnya kemarin? Gimana caranya lu bisa solve masalah si kliennya Basel itu? Iya, jadi kan pertama memang kan kalau kita bicara isunya ini kan lumayan banyak stakeholder sebenarnya. Ada beliau sebagai pengguna jasa. Si brand klien Basel nih ya? Klien Basel. Anggap aja sebut klien A ya. Klien A. Sebenarnya kan dia bayar agency juga kan, bukan bayar lu ya, bayar agency talent management ya, iya talent management B, untuk menggunakan artis C, iya, betul. Berarti kan hubungan kontraktualnya C ke B, B ke A, betul. Klien lu si A berkontraknya sama talent manajemennya si B yang akan kemudian ngomong ke C, ya kan, hubungan kontraktualnya waktu gue cek seinget gue adalah A ke B, nggak ada nih A ke C, padahal uangnya ngalirnya ke C. Iya, tapi lewat B kan? Lewat B. Berarti kan ada dua hubungan hukum antara A B sama BC. Nah, berarti yang kembali tapi kan gue nggak bicara spesifik itu ya ke dia. Tapi ini gue cuma ngasih awalnya aja. Nah, akhirnya yang gue lihat adalah bahwa si C yang one prestasi sebenarnya, kasarnya gitu. Dia yang nggak sesuai dengan kontrak. Si artisnya C. Ya padahal si B tidak punya niat buruk dengan si A, tapi juga si B dikerjain juga sama si C. Iya, nggak bisa manage dengan baik lah. Oke. Nggak bisa manage baik, sehingga beberapa kali one prestasi si C terhadap kan yang mana jeopardizing si A kan. A udah set up, udah bayar, udah kayak mau buka studio buat foto produk misalnya, udah ada segala macam, tapi si C-nya nggak datang. Si artis C nggak datang, si B-nya ya misalnya udah sebenarnya juga ada di lokasi dan segala macam, tapi kayak tiba-tiba nggak mood nih, kan banyak kayak gitu setahu gue katanya kalau artis-artis kayak ya misalnya lumayan mood swing lah. Nah jadi akhirnya yang gue advice adalah pertama di verify dulu nih B emang punya niat buruk atau enggak, caranya gimana? Gue bilang lu ajak B buat tuntut aja si C, kan bukan itu B dirugiin dong. Nangkep gue. Karena kan hubungan hukumnya A ke B. Iya. Gue akan ngejarnya ke B gitu. Maksudnya itu juga strategi untuk ngelihat si B emang mau kooperatif atau enggak. Iya. Gue nggak tahu detailnya lagi. Tapi itu cuma kayak one time dan ngobrol dan kayak gue ngasih strateginya. Karena waktu itu kayak beliau memang juga waktu itu lagi di rencana untuk meeting. Si beliau siapa? Si A, oke. Brand ownernya. Waktu itu waktu call sama gue juga, jadi sebelumnya sama di saat meeting itu tiba-tiba dia call juga bilang gimana nih si B-nya juga nggak tahu. Akhirnya gue bilang ujungnya coba aja ajak somasi bareng, tuntut bareng, mau nggak? Artinya kan biar kelihatan nih si B-nya mau ngebantuin atau sebenarnya ogah-ogahan. Iya. Akhirnya gue nggak tahu, pokoknya kayak sih puji Tuhannya settled ya. Iya settled akhirnya. Settled dengan cara A ngejar B, B ngejar C.
Sebenarnya gitu kan. Tapi kan yang gue bisa kontrol si B. Karena hubungan hukumnya gue sama B. Iya. A sama B. B harus C. Jadi kita harus paksa gimana caranya B ngejar C. Karena tricky kayak gitu kan Pak, hubungan hukumnya tadi. Iya. Kalau misalnya gue langsung berkontrak sama artisnya lebih gampang. Tapi kadang-kadang kan kayak gitu kan lewat lu dulu. Iya. Lewat agensi maksudnya kan. Iya. Atau talent management gitu. Beberapa lapis. Bahkan bisa aja beberapa lapis lagi. Oke. A ke B bisa kemana lagi sampai ke C. Iya. Banyak middleman-nya kan. Iya. Itu yang agak tricky sih menurut gue. Tapi intinya yang gue bilang adalah ujungnya cobain disomasi dengan dikasih tahu haknya apa, dikasih tahu lu punya rights to sue dan lu punya right untuk kalau misalnya memang ini ada kayak tadi gue bilang niat jahat itu lu bisa LP. Oke. Gitu. Terakhir Tok, gue pengen nanya gini Tok, kan setahu gue perjanjian hukum itu ya ada yang namanya di atas tangan di bawah tangan ya Tok ya. Bener gak sih Tok? Ya di bawah tangan sama di hadapan notaris sebenarnya. Di bawah tangan sama di hadapan notaris ya. Nah, anggaplah misalnya gue sama Jason misalnya nih, gue pengen bikin usaha barang somai, tapi belum pengen bikin PT. Adalah kita bikin perjanjian aja dulu. Ya kita bikin somai ya barang ya. Lu bagian apa, gue bagian apa, segala macam. Apa bedanya di bawah tangan dan di bawah ke notaris? Kekuatan pembuktiannya. Kekuatan pembuktian ketika dibawa ke pengadilan untuk mengecek bahwa misalnya shit happen nih. Itu yang perbedaannya adalah kalau di bawah tangan itu berarti bukan alat bukti otentik sempurna. Di bawah tangan walaupun udah pakai materai. Gue tanya dulu, menurut lu kalau nggak pakai materai sah nggak perjanjian? Enggak. Sah sebenarnya. Oh, sah. Karena materai itu sebenarnya bukan soal memastikan bukan menjadi syarat sahnya perjanjian. Syarat perjanjian sebenarnya ya kesepakatan, ada objeknya yang baik gitu, ada alas hukum yang baik gitu. Syarat perjanjian itu doang. Nggak ada syarat perjanjian menggunakan materai, nggak ada. Tapi memang materai itu fungsinya buat nanti sebagai kita bukti pembayaran materai itu kan ke negara sebagai pajak kan. Bukti bahwa negara BEA kan, BEA. Bukti bahwa negara hadir di perjanjian. Bukan lebih ke arah nanti untuk ke pengadilan ini udah tercatat tercap untuk nanti dibawa sebagai pembuktian. Kalau nggak bisa lu tinggal ke kantor pos sebenarnya di Leges gitu. Kalau nggak ada materai, gua nggak bisa bawa ini pembuktian. Ada satu step lagi. Lu ke kantor pos buat nanti cuman kasih materai pos kan setelahnya. Oke. Kalau ke notaris? Kalau ke notaris bukti lu udah sempurna otentik karena di hadapan notaris buatnya. Dan notaris juga ada beda-beda. Ada lu dibuat notaris, ada dia cuman verifikasi tanda tangan lu bener. Itu nggak di hadapan notaris dan kemudian buktinya di bawahnya. Jadi ada level-levelnya nih. Tapi kan kalau di depan notaris kan berarti kan cost-nya gede kan. Karena harus bayar notaris dan segala macam. Tapi kalau buktinya masih sempurna. Nah, implikasinya apa tuh? Apakah kalau gue bawa ke notaris, perjanjian gue lebih kuat? Karena kan, iya. Maksudnya dokumen itu adalah dokumen alat bukti otentik yang sah, yang benar, nggak bisa dipungkiri bahwa benar ada hubungan hukum antara lu sama Jason. Contohnya, kalau misalnya mungkin kalau tadi jual bakso kan, oh ya udah murah lah, kan nggak. Tapi kalau misalnya nanti lu kontraknya bangun gedung, misalnya lu mau bikin Singgih Tower, lu akan bikin sama kontraktor gitu. Aduh, gue ngeri lagi. Ini pertama kali. Ya udah, gue kan bilang lu udah pakai notaris aja. Jadi biar hubungan hukumnya jelas dan jadi bukti sempurna ketika nanti lu bawa ini tiba-tiba kontraktor bermasalah bilang, oh enggak, kok nggak pernah ada kayak gini-gini. Nah ini udah ada akta notarisnya. Dia udah nggak bisa membantah karena itu satu akta yang otentik gitu. Berarti kalau kita di Basel lagi ada proyek yang gede banget, baiknya kita bawa ke notaris aja. Bisa, kalau misalnya emang gede banget, maksudnya sampai kayak 10M. Iya, maksudnya mungkin yang ngomong M tapi lebih ke arah kayak udah hampir lebih dari 50% equity lu. Oh. Ya, itu kan berarti kan kalau itu gagal, berarti kan akan logikanya akan gede banget dong impact-nya. Iya. Karena dari perjanjian ini 50% equity berarti pasti kewajiban lu juga akan gede pasti kan gitu. Oke. Ataupun kalau misalnya nggak sama notaris, kalau emang dia nggak mau ya mungkin berarti tadi ya apa sebutannya dibawa aja ke notaris, cuma tanda tangannya diverifikasi. Oke. Gitu. Oke, nangkep.
Thank you banget Tok. Ini Dilegalisasi maksud gue. Dilegalisir ya. Iya. Gitu. Oke. Siap. Thank you banget Tok. Ini podcast sama lu nih benar-benar membuka mata gue soal Tom Lembong dan ijazah palsu. Thank you banget Tok. Ini menarik karena orang brand jarang banget mengerti dan mau belajar soal legal ini. Mudah-mudahan kalau butuh diskusi berlanjut bisa ke ahrplo.com. Oke, intinya Tok, thank you banget udah datang ke sini. Udah mau ngobrolin soal legal. Mudah-mudahan obrolan kita ini membuka banyak pandangan teman-teman brand di sana untuk bisa lebih aware lagi terhadap legalnya, supaya pada saat brandnya berkembang atau nanti udah besar, jangan sampai baru nyadar setelah kena masalah. Thank you Tok. Aman guys? Bungkus. Thank you brother. Terima kasih sudah belajar bersama di Buzzline by Bazel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut belajar lagi di episode ini.